Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Info Pengetahuan Novisial. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengisian dokumen Reksosek kuesioner K untuk blok keempat yang terkait dengan keterangan sosial ekonomi anggota keluarga. Ya. Jadi untuk blok 1 dan 3 sudah kita bahas di video sebelumnya. Silakan bisa dicek di channel kita ini ya. Oke, sekarang kita langsung saja gas untuk pengisian dari blok 4 keterangan sosial ekonomi anggota keluarga. Di bagian A terkait dengan keterangan demografi. Oke. Untuk poin 401 ini kita tulis nomor urut anggota keluarga sesuai dengan kakaknya. Biasanya di 01 ini adalah kepala keluarga ya, atau kepala keluarga atau sesuai dengan kakak ya. 01. Misalnya di sini tadi ada contohnya itu ya, Astam ya. Astam. Lalu cara pengisiannya jangan habiskan ke sini ya teman-teman. Untuk anggota keluarga kedua, ketiga, 4 nanti ribet nanti. Lebih baik selesaikan satu persatu saja. 01 ini ada Astam, nama anggota keluarga, tulis semua yang tercantum dalam anggota keluarga kakak dan siapa saja yang biasanya tinggal bersama keluarga ini, baik dewasa, anak-anak maupun bayi. Tuliskan nama sesuai dengan identitas. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu Astam. Lalu di poin 403 ini kita akan mengisi nomor induk kependudukan sesuai dengan dokumen yang ada. Contohnya di sini 999999999 dan seterusnya 5 ya. Kemudian untuk keterangan keberadaan anggota keluarga, karena di sini tinggal bersama keluarga, maka kita pilih 1. Kalau misalnya dia keterangannya untuk Astam ini sudah meninggal, maka di sini adalah 2 dan di kepala keluarga digantikan dengan yang lainnya ya kalau dia meninggal. Tapi karena dia tinggal bersama keluarga berarti 1 ya. Lalu kemudian kita lanjut ke 405 yaitu jenis kelamin. Isikan kode. Kalau dia laki-laki berarti 1, kalau dia 2 perempuan. Karena dia adalah laki-laki berarti 1. Kemudian tanggal lahirnya, silakan teman-teman isi tanggal lahirnya ya sesuai dengan dokumen atau KTP. Kemudian untuk poin 407 umur tahun 23. Jadi silakan melihat buku panduan bagaimana cara menentukan umur, apakah dia 23 atau 24 ya. Jadi contoh di sini tahun 1999. Tanggal lahirnya 10 April. Berarti 10 April sudah lewat. Sekarang sudah Oktober. Berarti tinggal kita hitung saja. Misalnya 1999. Ya, sekarang sudah 2022. 2022 dikurangi 2 dikurangi 9 sama dengan 12 dikurangi 9 3. Kemudian 12 ini dikurangi 11 dikurangi 9 sama dengan 2. Ini 000. Berarti umurnya adalah 23. Jika tahun lahirnya adalah bulan ya, karena dia lahir 10 April, maka tetap 23. Bagaimana kalau dia lahirnya tahun 1999, kemudian tanggal misalnya tanggal bulan Desember ya, bulan Desember, maka 2022 dikurangi 99 sama dengan 23. Tapi
Tapi karena bulan Desember belum nyampe, masih bulan Oktober, maka tahun yang kita tulis adalah 22. Paham ya? Oke. Ya, jadi kita lanjut. Kemudian untuk 408 terkait status perkawinan. Ya, isi apakah dia udah kawin atau cerai mati, terserah. Tinggal contohnya di sini nomor 2 saya isi. Lanjut ke 409, status hubungan dengan kepala keluarga. Kalau dia menjadi kepala keluarga ya pilih 1. Kalau misalnya dia sebagai istri ya pilih 2. Kalau dia sebagai anak ya pilih 3. Kalau dia sebagai menantu tulis 4. Karena di sini Astam ini adalah kepala keluarga, maka kita pilih 1. Ini 1 ya, kepala keluarga. Lanjut ke 410, jika nama merupakan wanita berusia 10 sampai 54 tahun dan 408 berkode 2, 3 atau 4, apakah saat ini nama sedang hamil? Nah, kalau dia perempuan yang umurnya 10 sampai 54 tahun. Ya, kalau misalnya dia berumur 56, tidak usah ditanyakan. Kalau misalnya dia berumur 9 tahun, tidak usah ditanyakan. Dan juga ini bisa tidak kita tanyakan, ya kita lihat aja orangnya, dia hamil atau enggak. Seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya ya tetap kita harus tanya responden. Karena dia statusnya tidak, maka tidak. Karena dia laki-laki ya. Karena dia laki-laki, maka kita langsung aja 2, tidak usah tanya macam-macam. Ya. Apakah nama memiliki kartu identitas? Ya, kalau dia punya, misalnya dia punya KTP, akte kelahiran punya, KIA punya, tapi misalnya di sini punya KTP ya kita tulis 4 ya. Kalau misalnya dia memiliki akte kelahiran ya. Untuk 41111 ini perlu ya. Poin 41111 ini, jika dia memiliki akte, dia punya akte, ada kode akte itu 1. Kemudian KTP juga punya, kode KTP itu 4. KTP itu 4. Berarti kalau misalnya dia punya 2, berarti kode yang kita tulis di sini adalah 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi 5. Misalnya Astam di sini punya ini 5. Akte 1, KTP 1. Jadi kodenya KTP itu adalah 4, akte kelahiran itu 1, tinggal dijumlahkan menjadi 5. Oke, lanjut ke poin 412, partisipasi sekolah. Jadi kalau misalnya dia tidak atau belum pernah sekolah, 1. Kalau masih sekolah, 2. Tidak bersekolah lagi, 3. Perlu diketahui, walaupun dia hanya bersekolah atau tercatat secara aktif hanya 5 hari, tetap dia pernah bersekolah. Jadi kode poin yang kita pakai adalah 3, tidak bersekolah lagi. Kalau dia masih sekolah, poin 2. Kalau tidak atau belum pernah sekolah, tidak pernah sekolah sama sekali, maka kita tuliskan 1. Misalnya Astam di sini tidak pernah sekolah dia. Atau tidak bersekolah lagi, 3. Ya, pernah bersekolah. Dan jika kode 1 tidak pernah belum sekolah, maka diisikan, kita loncat ke 416. Yang ini kita tidak usah isi. Ya, kita tidak usah isi. Karena dia berkode 3, maka jenjang kita harus isi 413. Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah atau sedang diduduki. Ya, untuk kodenya bisa teman-teman lihat di bawah. Ya, untuk poin 413 jenjang dan jenis pendidikan. Bisa pilih di sini. Misalnya MI 04. Kemudian untuk 414 juga melihat kode yang ini. Kelas tertinggi yang pernah sedang diduduki. Nah, misalnya dia ya kodenya di sini 1 2 3 4 5 6. Kelas berapa? Ya, berarti kalau dia tamat ya tulis 8. Seperti itu. Kemudian ijazah STTB tertinggi yang dimiliki 415. Lihat saja ijazah STTB-nya apa yang tertinggi ya. Jadi MI 04 seperti itu.
Paham? Ya, paham ya? Paham, pasti paham. Dan untuk keluarga yang lain juga akan diisi. Yang ini keluarga 02 juga isi seperti itu. 03 diisi juga seperti itu. Ya, rekomendasi saya untuk mengisi kuesioner K ini untuk bagian keterangan demografi ini, silakan teman-teman selesaikan satu orang dulu. Satu orang ke bawah, enggak usah ke sini ya. Ini selesaikan ke sini, enggak usah, nanti ribet nanti. Itu rekomendasi saya sih. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan 416. Untuk pertanyaan 416 ya, masih lanjut yang tadi. Kita 01 di sini. Apakah masih kita di Astam ya? Apakah nama bekerja atau membantu bekerja selama seminggu yang lalu? Kalau misalnya pilihannya iya, maka tulis 1 di sini. Kalau misalnya 2, maka tulis 2 di sini. Jadi nanti ketika poinnya 2, maka kode 2 sama dengan 419. Jadi kita tidak isi 417, 418. Kita langsung loncat ke 419. Tapi jika kodenya 1, maka kita akan mengisi 417, 418 ya. Oke, contoh di sini. Apakah nama bekerja? Jika iya, berapa jam bekerja? Misalnya 1 ya, 1 berapa jam bekerja? Misalnya 2 jam atau 10 jam. Ya, tulis 10 jam, berarti di sini tulis 10 ya. Kemudian lapangan usaha dari pekerjaan utama. Lapangan usahanya apa? Misalnya tulis selengkap-lengkapnya. Ya, nanti kode diisi oleh PML-nya. Tulis lapangan usaha dari pekerjaan utama. Misalnya pertanian. Nah, menanam padi. Nah, seperti itu. Di sawah. Oke, bisa ditulis seperti ini. Oke, lanjut. Kodenya nanti PML yang isi ya. Status dalam pekerjaan utama. Statusnya apa? Ya, 418. Isikan kode. Teman-teman bisa lihat di bawah ya. Untuk yang ini 417 juga ada. Jika dia umurnya 0 sampai 4 tahun tidak usah ditanyakan ya. Untuk 427. 417 itu. Sorry. 417. Kode 417. Ini ada kodenya, tinggal teman-teman bisa cek sendiri ya. Lanjut. Kita lanjut ya. Santai aja. Saya juga belepotan nih, teman-teman. Sorry. Kita lanjut ke poin 418. Status dalam pekerjaan utamanya gimana? Kita isi misalnya statusnya 417 pertanian. Kalau ini berarti pertanian. Kita cari menanam padi, pertanian tanaman padi 01. Nanti di sini tulisnya 1 ya. 418. Oh ya, di sini sorry. Berusaha di sini ya jawabannya. 418 berusaha sendiri, berusaha dibantu, dan seterusnya. Misalnya di sini berusaha sendiri, maka tulis 1. Lanjut 419, apakah nama memiliki NPWP? Jadi kalau NPWP ini 419 ya. Situ 419, kalau dia ndak punya ya tulis nomor 3. Kita linkin 3, ini tulis 3 di sini. Lanjut ke 420, apakah nama memiliki usaha sendiri? Kalau dia memiliki usaha sendiri atau usaha bersama, maka tulis 1. Jika tidak, tulis 2. Ya, paham ya? Kalau misalnya kodenya 2, maka kita langsung loncat ke 427. 427 di sini. Ini tidak usah kita isi 421 sampai 426.
Oke, kita contohkan misalnya, apakah nama memiliki usaha sendiri bersama atau bersama? Iya, 1. Berapa jumlah usaha sendiri bersama yang dimiliki? Misalnya kalau 2 ya 2, kalau 1 ya 1, 01. Apakah lapangan usaha dari usaha utama tersebut, lapangan usahanya gimana? Misalnya lapangan usahanya adalah terkait dengan lapangan usahanya itu perbaikan motor. Nah, berarti ini adalah perbengkelan, perbaikan motor. Kemudian 422, jumlah pekerja yang dibayar pada usaha utama. Kalau misalnya berapa jumlah pekerjanya, ya silakan ditulis di sini, misalnya 10 ya 010. Jumlah pekerja yang tidak dibayar, kalau ada yang tidak dibayar ya tulis juga di sini, misalnya 2 yang tidak dibayar, 02. 424, kepemilikan perizinan usaha utama. Ini 424, kita cari kodenya di sini. Kode usahanya, surat izin tempat usaha 01 misalnya. Ya, contohnya 01 aja ya, 01. Nah, kodenya nanti diambil di sana. Kemudian 425, omset usaha utama per bulan. Berapa omsetnya? Jadi silakan teman-teman pilih. 1 itu kurang dari 5 juta, 2 5 juta sampai kurang dari 15 juta. Tinggal dipilih saja. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3, tulis 3. 426, penggunaan internet dalam kegiatan usaha utama. Kalau misalnya menggunakan internet dalam menunjang pekerjaan atau usaha utama, maka silakan mencari poinnya. Nomor 00, kode 00 tidak menggunakan internet. 01 sebagai sarana komunikasi. Kalau misalnya tidak ya 00 aja, tulis di sini. Seperti itu. Lanjut. 427. Pertanyaan 427 untuk usia 0 sampai 4 tahun. Jadi kalau misalnya umurnya sudah 5 tahun, tidak usah diisi untuk poin 427. Karena di sini Astam sudah tua, maka tidak usah diisi. Ngapain diisi? Lanjut. Kita langsung ke bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke kode 428 untuk blok 4 terkait dengan demografi ya. Oke, di sini kode 428A sampai 428I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya. Ya, sama sekali tidak bisa, dan seterusnya. Kita langsung isi saja biar cepat paham. Ya. Ini masih kode 01, yaitu Astam tadi ya. Astam tadi. Jangan sampai keliru. 428, apakah nama mengalami kesulitan gangguan penglihatan meskipun menggunakan alat bantu melihat? Kalau misalnya ya sama sekali tidak bisa, tulis 1. Astam di sini masih sehat, berarti tidak mengalami kesulitan. Nomor 4. Apakah nama mengalami kesulitan gangguan pendengaran meskipun kita anggap saja tidak mengalami, tulis 4. Apakah nama mengalami kesulitan gangguan perjalanan? 4. Tidak. Jadi opsinya lihat ya, opsinya harus selalu diperhatikan. Artinya kondisi dengan responden. Kalau dia tidak bisa ya pilih sama sekali tidak bisa, misalnya pilih 1. Apakah nama mengalami kesulitan gangguan menggerakkan atau menggunakan tangan jari? Nah, tidak. 4. Dibandingkan dengan penduduk yang sebaya, apakah nama mengalami kesulitan gangguan dalam belajar? Ya, tulis 4. Tidak. Dibandingkan dengan penduduk yang sebaya, apakah nama mengalami kesulitan gangguan mengendalikan perilaku? Tidak. Kita lanjut ke pertanyaan 428G, 428J untuk usia 5 tahun ke atas. Kalau umurnya 3-4 tahun tidak usah diisi. Ya. Karena di sini Astam sudah umurnya udah belumut, maka kita isi. Apakah nama mengalami kesulitan gangguan berbicara atau berkomunikasi?
4. Apakah nama mengalami kesulitan untuk mengurus diri sendiri? 4. Ini tidak semua. Apakah nama mengalami kesulitan mengingat konsentrasi? 4. Untuk pertanyaan J, 48J, seberapa sering nama mengalami kegangguan kesedihan atau depresi? Tidak pernah. 4. Ya, seperti itu. Aduh, sorry, salah isi. 4 ya. Oke. Lanjut ke 429. Jika nama berusia 60 tahun atau 428A sampai J ada yang berkode 1 atau 2, apakah nama memiliki pemberi rawat atau pengasuh wali? 429 ini jarang terjadi ya. Ya, kita apakah nama memiliki pengasuh atau wali untuk berusia umur 60 tahun. Kalau umurnya enggak usah. Kalau umurnya di bawah 60 tahun enggak usah diisi. Lanjut ke poin 430. Apakah nama memiliki keluhan kesehatan kronis? Ya, 430 isiannya di sini tidak ada. Kalau tidak ada ya tidak ada. Aku tulis 01. Ini untuk blok 4 terkait dengan keterangan demografi, teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian untuk bagian blok F perlindungan sosial. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.